Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Meisha. Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pada pembelajaran 4. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat bermain. 2. Siswa mampu menemukan permainan kesukaan teman di sekolah. 3. Siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah. 4. Siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng. 5. Siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng. 6. Siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. 7. Siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Di dalam SD Nusantara 1 terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Apa itu permainan ular naga? Ular naga adalah satu permainan berkelompok yang berasal dari daerah Jakarta. Biasanya dimainkan anak-anak di luar rumah di waktu sore dan malam hari. Tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang agak luas. Nah, pemainnya biasanya sekitar 5-10 orang, bisa juga lebih. Bagaimana cara bermain ular naga? Yang pertama, anak yang paling besar badannya atau yang paling bongsor dijadikan sebagai induk. Kemudian, dua anak yang paling tinggi dijadikan sebagai gerbang. Nah, seperti ini nih, di sini ada gambarnya. Ini adalah anak yang paling tinggi. Biasanya dijadikan gerbang. Nah, selanjutnya anak-anak lainnya akan menjadi anak ular yang berjejer di belakang induk sambil berpegangan pada perut atau pinggang mereka, atau biasanya juga bahu ya. Nah, ini dia. Ini adalah anak-anak ular dan ini adalah induknya. Kemudian setelah barisan ular naga terbentuk, mereka akan berjalan mengelilingi gerbang dengan nyanyian yang khas. Nah, yang terakhir, anak ular yang tertangkap akan diberi dua pilihan untuk ditempatkan menggantikan gerbang atau ditempatkan di barisan paling belakang. Itu adalah cara bermain ular naga. Nah, di sini ada contoh permainan tradisional. Ada permainan congklak, kemudian ada permainan karet, dan juga ada apa ini? Ada yang tahu? Ya, betul, egrang. Nah, ada lagi nih permainan bakyak. Terus ada gasing, kemudian ada kelereng. Wah, siapa nih di rumahnya yang suka bermain ini? Pasti akan bahagia.
Nah, dari contoh permainan tradisional yang sudah kita bahas, sekarang kita akan mencari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman di kelasmu. Caranya, kamu boleh menanyakan melalui WhatsApp group, boleh juga melalui chat personal ke teman-temanmu ya. Tanyakan, apa sih permainan kesukaanmu gitu. Nah, di sini Ibu berikan contoh nomor 1. Di sini ada yang bernama Lina. Permainan kesukaannya yaitu ular naga. Kemudian yang keduanya ada Rino. Nah, permainan kesukaannya juga ular naga. Nah, boleh juga misalnya ada teman kamu yang menyukai permainan tradisional congklak. Nah, seperti itu. Bebas ya, Nak. Sampai 5 orang saja. Nah, akan mengisi tabel berdasarkan informasi yang sudah kamu tanyai ke teman-temanmu. Nah, di sini yang menyukai ular naga misalnya ada 2 orang, seperti itu. Kemudian ada congklak. Nah, yang menyukai congklak misalnya ada 1 orang. Gitu ya, Nak, cara mengisinya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan teman juga, boleh juga dengan anggota keluargamu ya. Nah, bagaimana sih sikapmu terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda? Nah, kita sudah membahas ini sering sekali ya, yaitu tentang sikap toleransi. Jika ada kesukaan atau kebiasaan yang berbeda, nah kita harus memiliki sikap saling menghargai, saling menyayangi antar teman. Itu adalah poin yang paling penting. Selanjutnya, Siti menyampaikan bahwa ia telah membaca cerita Semut dan Belalang bersama teman-temannya kepada ibu guru. Siti dan teman-temannya diminta mencari kata sapaan pada cerita tersebut. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah cerita dongeng Semut dan Belalang. Kita baca yuk. Kamu mau kemana, Mumut? Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Iya, Lala. Kamu juga hati-hati di jalan. Mumut bertemu dengan Kribo. Ada yang bisa saya bantu, teman? Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu. Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah. Hei, kamu mau kemana, semut kurus? Mumut tak memedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, sekarang kita akan menentukan kata sapaan yang terdapat di dongeng Semut dan Belalang. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nomor 1, kalimat sapaannya itu yaitu, kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Kata sapaannya yaitu Mumut. Nah, ini bukan yang ini ya, Nak, tapi yang Mumut. Itu adalah contoh. Oke, silahkan dikerjakan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak menghormati teman. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Gambar yang pertama, lihat, Edo sedang bersalaman dengan temannya. Maka kita beri tanda centang. Nah, kalau yang gambar sebelah kanan, lihat nih. Ada anak yang sedang melempar mobilan temannya sampai rusak. Nah, tentunya di sini gambar yang ini kita beri tanda silang ya. Begitu juga untuk gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal lagi. Ayo perhatikan kumpulan semut berikut ini. Yang pertama, di sini ada gambar semut 3 ekor. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, di sini kita lihat nih, seekor semut. Sedangkan di sini ada 3. Berarti pecahannya yaitu 1/3. Nomor 2, di sini ada 2 ekor semut.
Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, di sini juga sama, seekor semut. Ini adalah bilangan pembilangnya, sedangkan yang di sini adalah bilangan penyebut. Maka jawabannya adalah 1/2. Nomor 3 juga sama seperti nomor 2. Maka jawabannya 1/2. Untuk nomor 4 sampai nomor 7 silahkan dijawab sendiri ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mewarnai gambar di bawah, bukan di bawah tapi di samping, sehingga menunjukkan pecahan. Nah, yang pertama, warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu bangun datar yang utuh. Coba kita lihat di baris pertama. Nggak ada ya. Di baris kedua ada nih satu, yaitu lingkaran. Maka lingkaran ini diwarnai dengan warna biru. Selanjutnya di baris ketiga, apakah ada bagian utuh? Tidak ada. Selanjutnya di baris keempat ada, yaitu nah, selanjutnya kita cari di baris keempat. Nah, di sini ada bangun datar segitiga, maka diwarnai juga warna biru. Nah, di baris terakhir ada bangun datar segi empat. Nah, seperti ini cara mengerjakannya. Yang kedua, warnai bangun yang menunjukkan pecahan setengah dengan warna merah. Nah, Ibu kasih contoh. Di sini ada di baris pertama ada bangun datar yang menunjukkan pecahan setengah, yaitu persegi sama sisi. Nah, ini diwarnai dengan warna merah seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari Ibu. Silahkan dikerjakan secara individu. Semangat ya! Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya, sesuaikan dengan tugas dari gurumu ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.